Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun juga termasuk lewat video ini tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, saya ajak untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggihan Minggu Judika 21 Maret 2021. Judika artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, didasarkan pada Mazmur 43 ayat 1a. Terambil dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34 dan bacaan dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10 diikat oleh topik atau tema Kristus pokok keselamatan. Dalam bahasa Batak dituliskan Kristus sihorhon haluaon. Saya baca untuk kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop keseluruhan Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai dengan 40 dan khotbah kita dari ayat 31 sampai dengan 34 adalah perjanjian baru. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara, Yeremia merupakan seorang tokoh besar dan punya nama beken di jajaran nabi-nabi perjanjian lama. Tahukah saudara, Bapak, Ibu, tentang kehidupan tokoh besar dan yang spektakuler ini? Yeremia dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi pada saat ia masih seorang remaja dengan umur di bawah 30 tahun. Jadi Yeremia betul-betul masih muda belia, seorang remaja. Bahkan Yeremia sendiri mengakui dirinya seorang yang tidak pandai bicara, tidak pandai berkata-kata. Namun, ternyata orang yang seperti dia, muda belia, remaja, dan tidak pandai bicara inilah yang dijadikan Tuhan hambanya, hamba Allah, sebagai seorang nabi. Jadi kita lihat di sini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa Tuhan ternyata tidak memandang bulu memilih orang menjadi hambanya. Tuhan tidak memandang seseorang apakah dia tua, bahkan muda seperti Yeremia. Usianya sudah lanjutkah atau remaja? Tuhan tidak memprioritaskan hanya orang yang pandai, hanya orang yang pintar bicara lah, yang pintar berkata-kata lah, yang pintar mengajar lah,
yang dipakai oleh Tuhan membawa misinya. Tetapi Tuhan melihat apakah seseorang itu mau dipakai oleh Tuhan atau tidak. Itu Bapak Ibu, mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Apakah seseorang itu bersedia diutus oleh Tuhan meski masih muda remaja atau kurang pintar dalam hal berbicara? Saudara, apa tugas yang diberi oleh Allah kepada Yeremia ini? Ternyata cukup berat, riskan, serta membutuhkan keberanian khusus. Yeremia harus menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Israel, bahkan harus menyuarakan hukuman Tuhan, karena bangsa itu tidak lagi mau bertobat kepada Tuhan. Tetapi kepasrahan Yeremia mengikuti suruhan Tuhan yang riskan ini, kenyataannya pun menghadapi perlakuan-perlakuan kasar dari bangsa Israel. Yeremia harus banyak menderita. Dia pernah dijatuhkan ke dalam lubang yang kita sebut sekarang itu sumur yang dalam. Terdapat pada pasal 38 ayat 6 kitab Yeremia. Pernah ditangkap dan diadili. Pasal 26 ayat 8. Pernah diusir dan lain-lain. Termasuk mendapatkan berbagai-bagai caci maki. Ya, saudara, kita lihat di sini. Banyak tantangan dan pergumulan, bahkan penderitaan yang harus dialami oleh orang-orang benar, yakni para hamba-hamba Tuhan yang disuruh oleh Tuhan. Orang-orang percaya harus siap menghadapi risiko daripada kepercayaannya, risiko mempertahankan imannya, risiko dari firman Tuhan yang dia percayai itu. Namun, untuk semua itu, Bapak Ibu, Yeremia tidak pernah mundur setapak pun untuk memberitakan kebenaran Allah. Dan ini menjadi pelajaran yang berharga juga bagi kita di saat ini, bagi orang-orang percaya yang mendengar firman Tuhan sekarang, bahwa dalam menghadapi semua pergumulan, tantangan iman, dan bahkan penderitaan yang disebabkan karena tingginya konsistensi kita mengikut Kristus dengan berbagai-bagai risiko fisik dan non-fisik, material dan imaterial, kita harus siap. Kita harus kuat, kita harus tahan, menderita seperti Yeremia di sini, Bapak Ibu. Kita harus tetap berani untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, walaupun dimungkinkan sekali juga untuk menerima teror mental, spiritual, perasaan. Bahkan kita juga akan disakiti, dihina, dicerca. Walau mungkin saja harus berkorban, mungkin juga diadukan kepada penguasa hingga dipenjarakan sebagai orang benar, dituding macam-macam. Itulah risiko dari panggilan kita sebagai orang percaya, orang beriman, bahkan sebagai hamba Tuhan. Kita tetap harus bisa menjaga kekudusan hidup kita sebagai orang benar, sebagai hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu. Terutama para generasi muda. Agar mampu generasi muda ini menjaga dan mempertahankan imannya. Agar generasi muda itu memiliki idealisme dan kepercayaan Kristen yang kuat. Memang mengatakan hal ini mudah, tetapi perlu adanya kuasa daripada Tuhan untuk mendampingi, menguatkan, memberi semangat bagi kita, Bapak Ibu. Jangan ada generasi-generasi muda kami yang tega menggadaikan kepercayaannya kepada Yesus hanya karena pekerjaan, karena uang, karena harta, karena tergoda dengan orang-orang yang berbeda iman, pacaran dengan orang-orang yang tidak seiman. Jangan mau menggadaikan imannya. Kita harus punya patriotisme iman, patriotisme rohani. Jangan terus langsung kita gentar, takut, menyerah. Sekalipun kita diperhadapkan dengan kesusahan. Akibat memegang teguh konsistensi iman kita, Bapak Ibu. Jangan. Kita semua tanpa kecuali harus memiliki mental yang tahan banting. Jauhkan mental rapuh. Jauhkan mundur dalam menghadapi semua problema-problema hidup ini. Gak ada yang mudah dalam hidup ini. Gak ada yang otomatis sukses. Tetapi harus bayar dengan harga mahal. Apa itu harga mahal? Pengorbanan yang kita hadapi. Seperti Yeremia dalam khotbah ini. Amin Bapak Ibu, Saudara-saudara. Sekali lagi, memang semua ini tidak mudah. Tidak semudah mengatakannya. Tetapi bukan tidak bisa kita kerjakan dan pertahankan. Bisa.
Dan agar kita mampu mengemban semua ini, perlu adanya pendampingan dari kuasa Tuhan. Kita butuh Roh Allah. Itu sebabnya topik minggu ini mengingatkan kita, Kristus pokok keselamatan. Kristus si horhon haluaon. Sebagaimana dalam pembacaan yang menjadi khotbah kita di minggu Judika dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10. Pada ayat 9b dituliskan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara, dalam perikop ini Tuhan menyuruh Yeremia untuk bernubuat kepada orang Israel, umat Tuhan. Isi nubuatan itu sebagaimana ayat 31 adalah, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saudara, tentu muncul pertanyaan bagi kita. Pertanyaan apa? Kenapa Tuhan membuat perjanjian yang baru lagi kepada bangsa Israel? Padahal kan sudah ada perjanjian yang sebelumnya, yang lama. Apa itu perjanjian yang lama itu? Kan sudah ada perjanjian Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Baca Kejadian pasal 12, pasal 15, pasal 17. Sudah ada perjanjian Allah dengan Musa di Bukit Sinai. Baca Keluaran pasal 20. Dan sudah ada juga perjanjian Allah dengan Israel secara umum sebagai umat atau bangsa Tuhan. Tuhan kan sudah memberi ke-10 hukum Taurat kepada Musa sebagai penuntun dan pembimbing hidup bagi umat Israel. Kenapa Tuhan sekarang dalam khotbah ini menubuatkan melalui Yeremia bahwa akan datang perjanjian yang baru bagi umatnya? Kenapa? Saudara, itu memang betul. Tetapi ternyata bahwa bangsa Israel tidak setia, tidak loyal kepada perjanjian mereka terhadap atau dengan Tuhan Allah. Bangsa Israel terus berontak, terus berdosa dan terpengaruh dengan penyembahan-penyembahan dewa-dewi sekitarnya, penyembahan berhala. Mereka mudah melupakan janjinya. Mereka suatu bangsa yang tegar tengkuk menurut Keluaran pasal 32 ayat 9. Bangsa Israel rusak dalam hal-hal moral, mental, spiritual. Terjadi berbagai-bagai pemberontakan, penyelewengan di dalam hidup kerohanian mereka. Bobrok dalam hal iman. Nah, inilah Bapak Ibu kenyataan yang dilihat oleh Allah. Yeremia pasal 32 ayat 30 sesudah khotbah ini mengatakan, sebab orang Israel dan orang Yehuda hanyalah melakukan yang jahat di mataku sejak masa mudanya. Sungguh orang Israel hanya menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tangan mereka. Demikianlah firman Tuhan ditulis di sana. Saudara, akibat-akibat semua ini Tuhan marah. Dan Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk menjajah, menaklukkan, dan menguasai sepenuhnya bangsa Israel ini. Baik Israel Utara maupun Israel Selatan, Yehuda, kedua-duanya sama saja. Pada tahun 722 sebelum Kristus atau BC, bangsa Asyur menyerbu Israel Utara dan menghancurkan Israel Utara. Masyarakatnya semua dibuang ke Asyur. Tidak hanya itu, di tahun 605, bangsa Babel menyerang Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda, Israel Selatan, dan menghancurkan Israel. Sebagian besar yang dibawa ke Babel itu orang-orang muda. Di sana ada Daniel, ada Sadrach, Mesak, Abednego, dan lain-lain. Dan di tahun-tahun berikutnya terjadi penyerangan yang lebih parah lagi dari Babel ke Yehuda. Tahun 597 sebelum Kristus terjadilah pembuangan kedua. Tahun 587, 10 tahun berikutnya, Yerusalem hancur rata tanah. Terjadi pembuangan yang ketiga. Dan ini berlangsung hingga tahun 538 atau 537. Jadi pembuangan itu terjadi 70 tahun lamanya. Saudara, ini menjadi pelajaran berharga lagi bagi kita di saat ini. Apa pelajaran berharga dari sini? Ingatlah, sadarilah bahwa Tuhan itu tetap konsekuen akan menghukum orang yang tidak setia, tidak mau merubah dirinya, merubah kebejatannya, pelanggarannya, perlakuannya yang tidak sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tuhan pasti akan menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat, tidak mau percaya kepada Allah.
Memang tidak selalu langsung hukuman itu terjadi. Tidak setiap kali orang melakukan dosa, pelanggaran, langsung dihukum oleh Tuhan. Tidak. Meskipun dia melakukan penyelewengan, pemberontakan kepada Tuhan, menyangkal kuasa Tuhan, tidak langsung dihukum oleh Tuhan. Tetapi Tuhan masih beri waktu bagi mereka untuk merubah, untuk bertobat, untuk menyesali, dan berbalik kepada jalan Tuhan. Pada waktunya, akhirnya kalau tidak ada perubahan lagi, tidak ada pertobatan lagi, Tuhan akan langsung menghukum manusia ini dengan berbagai-bagai bentuk, wujud, dan cara Tuhan sendiri. Makanya Bapak Ibu, khotbah kita ini mengingatkan kita semua agar tidak mau mengeraskan hatinya, menolak kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Jangan keraskan hati kita Bapak Ibu. Saudara, inilah latar belakang kenapa Tuhan memberitahu sekarang kepada orang Israel lewat Nabi Yeremia bahwa Tuhan akan membuat perjanjian yang baru kepada orang Israel di zaman Yeremia ini. Kenapa? Sebab perjanjian yang lama itu tidak lagi efektif membimbing kehidupan orang Israel sebagai bangsa atau sebagai umat Tuhan. Tidak efektif lagi. Perjanjian yang lama itu tidak lagi membawa orang Israel bertobat, melakukan kehendak daripada Tuhan. Malahan justru sebaliknya, mereka menjadikannya sebagai suatu keistimewaan dan jatuh kepada kesombongan, tinggi hati, angkuh. Mereka merasa melebihi dari bangsa lain. Mereka merasa diri sebagai bangsa yang super di dalam kesombongan. Dan selain itu, mereka kehilangan persatuan dan kesatuan juga. Mereka tidak bisa menjaga keutuhan umat sebagai bangsa Allah. Sehingga di sekitar tahun 930 sebelum Kristus, Israel terbagi dua toh? Terbagi dua. Ada Israel utara dengan ibu kotanya Samaria. Dan ada Israel selatan yang disebut Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Saudara, inilah yang melatar belakangi kenapa Tuhan harus memperbarui perjanjiannya dengan orang Israel. Apa isi perjanjian yang baru yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel? Mari kita lihat bagian berikut ini Bapak Ibu. Saudara, pada ayat 33 disebutkan di sini, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita lihat di sini. Pertama, Tuhan mengatakan, Aku akan menaruh Tauratku. Saudara, kalau Tuhan menyebut Tauratku, apakah Taurat Allah itu? Taurat Allah tidak hanya sekedar ke-10 hukum atau patik na-10 yang diberikan oleh Allah kepada orang Israel di Gunung Sinai. Tidak hanya sekedar 10 hukum Taurat itu. Pada Mazmur 119 ayat 89 sampai dengan ayat 96, kita dapat mengenali setidak-tidaknya 7 muatan dari Taurat Tuhan itu. Taurat Tuhan itu berisi, katanya di situ, 1. Firman-Mu, 2. Kesetiaan-Mu, kebenaran-Mu dalam bahasa Batak, hasitongan-Mu, 3. Hukum-hukum-Mu, 4. Taurat-Mu, 5. Titah-titah-Mu, 6. Peringatan-peringatan-Mu, 7. Perintah-Mu. Saudara, ada 7 muatan daripada kalau kita sebut Taurat Allah itu. Kedua, ada 2 media yang ada di dalam diri kita manusia ini yang dipakai oleh Tuhan menjadi tempat Taurat Tuhan yang baru itu nanti. Apa itu? Menaruh dalam batin dan menuliskannya dalam hati. Jadi ada 2 media dipakai di sini. Menaruh dalam batin atau ate-ate dalam bahasa Batak diterjemahkan dari bahasa Ibrani kerep atau karab. Arti secara umum dari kerep atau karab itu di dalam, di tengah, the interior of a thing, the seat of thought and desire. Jadi di tengah-tengah pusat kehidupan manusia, itulah batin itu atau ate-ate atau kerep itu. Di dalam batin atau ate-ate itulah pusat kehidupan manusia Bapak Ibu.
Di situ juga pusat emosional kita, pusat perasaan, kesenangan dan sukacita kita ada di dalam batin. Bahkan pusat dendam atau kemarahan juga ada di sana. Nah, sekarang Tuhan menempatkan Tauratnya pas di tengah-tengah kehidupan manusia itu, agar Taurat itulah yang menguasai sepenuhnya hidup manusia itu. Di tempat to debata patiki aturani lomo ni rohani debata itu bagasan ate-ate ni jolma asa di parate-ate ho jolmai patik ni Tuhani asa dirajai patik ni Tuhani ate-ate ni jolmai asa unang gabi parate-ate jolmai unang gabi sibalga ate-ate jolmai unang gabi permuruk-muruk manang gabi perbada-bada jolmai. Tetapi biarlah Taurat yang menuntun hati atau menuntun ate-ate batin daripada manusia itu. Kemudian disebutkan lagi, menuliskannya dalam hati. Dalam bahasa Batak, surat tonoku doi itu bagasan roha nasida. Hati diterjemahkan dari bahasa Ibrani leb atau lebab. Artinya tidak jauh beda dengan yang pertama batin tadi, center. The middle of something. Tetapi kata inilah yang paling sering, yang lebih sering, paling umum dipakai untuk menerangkan bagian dalamiah manusia, leb. Hati atau leb atau roha itulah yang menjadi tempat kedudukan dan sumber dari seluruh kehidupan manusia. Makanya Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, jika hati atau roh atau leb manusia itu baik, terjaga, terpelihara, maka manusia seutuhnya akan baik. Jika hati atau roha atau leb manusia itu rusak, semua kehidupan manusia itu akan rusak. Itu sebabnya di hati itulah Tuhan tuliskan Taurat itu. Saudara, inilah perjanjian Tuhan yang baru kepada orang Israel. Apa ini sudah berlaku? Sudah. Di dalam Yesus Kristus itu berlaku. Mulai dari era perjanjian baru hingga di zaman kita sekarang ini, saat ini, Kristuslah yang menjadi kegenapan daripada patik atau Taurat Tuhan itu sendiri. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Matius pasal 5 ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Saudara, di dalam Yesuslah semua tuntutan kegenapan hukum Taurat itu dipenuhi. Paulus juga menegaskan hal itu dalam Roma pasal 10 ayat 4 mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Siapakah Yesus itu? Kita diingatkan Yohanes pasal 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia, itulah Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi kalau kita sudah percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, maka firman Allah itu sudah ada di dalam diri kita. Firman Allah itu sudah berdiam di dalam diri kita. Firman atau Taurat atau patik daripada Allah itu sudah dituliskan di dalam hati kita, di dalam leb kita. Firman itu sudah menguasai sepenuhnya hati, ate-ate, dan seantero kehidupan kita. Firman itulah yang mengatur, menuntun, mengarajai, mengarahkan seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Pikiran kita, hati kita, batin kita bukan lagi diatur oleh apa? Oleh uang, oleh keinginan-keinginan daging. Tidak lagi oleh hawa nafsu, apalagi tidak akan pernah lagi berbuat kebejatan moral. Enggak, kita tidak lagi menjadi si balga hati-hati, enggak lagi akan menjadi permuruk-muruk, enggak menjadi perbada-bada, enggak lagi emosional yang menguasai kita. Emosional kita akan terkendali, marah pada waktunya, menangis pada waktunya. Tidak setiap saat dia marah, mengamuk, pikal hati-hati. Enggak setiap saat dia gital memerindungan. Enggak. Jauh dari situ. Semuanya akan terkontrol oleh Roh Kudus yang mengatur hidup kita sendiri. Amin, Bapak Ibu. Amin.
Saudara, firman Tuhan itu membuat kita menjadi orang berhikmat. Dalam bahasa Batak, napatas maroha dalam segala hal. Baca Mazmur 107 ayat 43. Saudara, perjanjian yang kedua dari Allah pada ayat 34 disebutkan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Mampu mengenal Allah, Bapak Ibu. Kalau Taurat atau firman Allah sudah ada dalam batin, tertulis dalam hati kita, maka buahnya kita akan mengenal Allah dengan baik, dengan sempurna. Bahkan pada ayat 34 itu disebut, dan tidak usah lagi ada orang yang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Nggak perlu, saudara. Ini menggambarkan adanya kuasa dan kekuatan firman itu yang memberi kepada kita pengenalan yang sempurna kepada Allah. Kata Ibrani yang dipakai di sini mengenal adalah yada. Artinya yada itu berhubungan akrab, bersahabat. Saudara, orang yang sudah ada firman Tuhan di dalam dirinya, maka dia akan senantiasa punya hubungan yang akrab dengan Tuhan. Gambaran hubungan yang akrab di sini seperti suami dengan istri. Tidak ada lagi yang disembunyikan, sama-sama tahu. Gak usah diajarin lagi untuk saling mengerti, sudah langsung otomatis. Hubungan itu membuat mereka saling mengenal. Saudara, mengenal Tuhan atau yada ini tidak sama dengan mengetahui atau mengerti Tuhan. Pengenalan Tuhan tidak didasarkan seberapa banyak kita mengerti, mengetahui, menghafal firman Tuhan, meskipun itu penting. Bukan juga didasarkan pada adanya banyaknya ilmu pengetahuan, dalamnya ilmu teologi yang dia miliki, tingginya intelektual rohani yang dia dapat. Bukan ditentukan oleh itu semua, tetapi oleh kuasa Roh Kudus. Lewat hubungan persekutuan yang akrab, yang pribadi, yang kental, lewat doa-doa kita, maka terjadilah persahabatan kita dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Minggu Judika ini mendorong kita memohon kepada Tuhan, berilah keadilan kepadaku ya Allah. Luluhon awali Jehovah, judge me, oh God. Didasarkan Psalm 43 ayat 1a. Karena kita tahu bahwa Kristus itulah pokok keselamatan. Kristus si horhom haluaon, sebagaimana topik Minggu Judika ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, kembali saya mengajak kita semuanya untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertandingan Minggu Judika 21 Maret 2021 dari kitab Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Agar semakin banyak orang yang mau percaya kepada Kristus, pokok keselamatan. Kristus si horhon haluaon, termotivasi lewat khotbah ini. Tonton juga video-video khotbah saya yang lain, agar Bapak dan Ibu, saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggihan keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Horas, amin. Terima kasih untuk firman yang sudah saya rekam dan akan saya tayangkan untuk berkati jemaat yang akan mendengar firman ini, Tuhan. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan.